Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa baik dan alangkah manisnya kasih Allah dalam hidup kita. Kita bisa lalui hari-hari kita dalam satu minggu ini. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan kepada kita. Di tengah wabah COVID-19 ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi marilah kita pakai kesempatan ini semakin dekat kepadanya serta datang beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kita sudah sampai kepada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Adapun tema minggu kita saat ini yaitu bersoraklah bagi Tuhan. Kiranya kasih Allah yang tetap mengalir dalam hidup kita dan Roh-Nya yang kudus hadir dalam ibadah ini. Untuk itu kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 585. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat kebal-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 27. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang maha mulia dan maha kudus, Engkau Allah yang selalu melindungi dan menyertai gerejamu melalui Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu, berilah kami hati yang patuh supaya kami senantiasa bersukacita melakukan kehendak-Mu sama seperti kepatuhan seorang anak kepada bapaknya. Biarlah kiranya kerajaan-Mu semakin berkembang di dunia dan jumlah orang percaya kepadamu semakin bertambah, supaya nama-Mu yang kudus semakin dimuliakan dan kami beroleh kehidupan yang kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai pengganti dasar kita yang tertulis dari Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian HKM nomor 432. Amin.
marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan dosa kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Sebenarnya tidaklah kami layak datang ke hadapan-Mu, sebab kami ini hina dan penuh dengan dosa. Tetapi kami punya iman akan Kristus yang mau menerima kami dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami yang Engkau tebus berlaku angkuh dan sombong. Kami sering melupakan kebaikan Tuhan. Kami tidak berbuat sesuai kehendak-Mu ya Allah. Bahkan kami juga tidak memberitakan besar dan agungnya kuasa-Mu dalam hidup kami ini. Ya Tuhan Allah, dengarlah kiranya doa kami ini. Kami datang mengaku bahwa kami ini adalah orang yang berdosa dan sering sekali melupakan kebaikan Tuhan. Kami mengandalkan diri kami dan sering melupakan saudara-saudari kami dan juga mengabaikan lingkungan sekitar kami. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, bernyanyi dari NKB nomor Firman Tuhan bagi kita sebagai epistel di minggu ini yang diambil dari kitab Efesus, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21.
Yesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kirim puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 519. Siapa
Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk membawa semua jemaat menghargai Cikarang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah masing-masing. Berkatilah mereka ya Tuhan yang mau hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah masing-masing. Dan juga anak-anak kami ya Tuhan, kami sampaikan ke tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjagai, Tuhanlah yang menjaga semua kami yang HKI Cikarang agar kami mendapat kebahagiaan dalam hidup kami. Dan juga ya Bapak, kami membawakan seluruh jemaat HKI Cikarang yang dalam keadaan bagaimanapun pada pagi ini, kami sampaikan kepada tangan Tuhan. Tuhanlah yang melindungi. Dan juga ya Bapak, dalam keadaan sekarang negara kami yang dilanda oleh Corona, kami datang ke hadapan-Mu. Biarlah ini lewatkan daripada semua itu ya Tuhan, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi kami mau hendak mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Tuhanlah yang membimbing kami, Tuhanlah yang mengajari kami, Tuhanlah yang berkata kepada kami, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan segala dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami memohon kepada-Mu, hapuskanlah itu ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah kita pada pagi ini yang diambil pada 1 Tawarikh 16, dimulai daripada ayat 31 sampai dengan 36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dengan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya baik. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan pastikanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan megah dalam memuji-muji kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Hari ini Minggu tanggal 3 2020 kita akan merayakan ulang tahun HKI yang ke-93, dan yang membawakan nanti
yaitu khotbah kita langsung daripada pimpinan HKI, yaitu Reporus kita dari Pematang Siantar. Bapak Ibu, para majelis dan parhanado, naposobulung, remaja, dan anak-anak kami sekolah minggu dimanapun kita berada pada saat ini. Pucuk pimpinan Kuria Kristen Indonesia bersama-sama dengan Kepala Departemen, seluruh staf dan karyawan Kantor Pusat Kuria Kristen Indonesia, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan senantiasa menyebut namamu di dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, mengingat usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu jubilat. Bersoraklah memuji Tuhan. Hari ini juga kita dalam suasana bersukacita merayakan hari ulang tahun yang ke-93 Kuria Kristen Indonesia. Perayaan ini boleh berlangsung oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Karena itu kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari bersyukur kepada Tuhan. Muliakanlah pengasihannya. Bapak, Ibu, Saudara, jubilate, bersoraklah memuji Tuhan, bersoraklah dan bersyukurlah memuji Tuhan. Sebenarnya bukan hal baru bagi kehidupan kekristenan, namun untuk selalu bersyukur bukanlah semudah membalikkan telapak tangan, apalagi jika kita sedang berduka dan dalam kesusahan atau penuh dengan pergumulan hidup. Namun saudara, jika kita bercermin pada Alkitab, banyak tokoh yang tetap bersyukur dan memuji Tuhan sekalipun masalah menghadang mereka. Sebagai contoh, saudara-saudara, Ayub dapat memuji Tuhan meskipun mengalami penderitaan. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Demikian juga Raja Daud, ketika dia dikejar hendak dibunuh oleh Saul dan dia terjebak di dalam gua, namun dia memuji Tuhan dan bermazmur. Demikian pula Paulus dan Silas, mereka dipasung dan dipenjara, tetapi mereka setia berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Maka terjadilah gempa bumi dan semua pintu dan belenggu terbuka. Terjadilah pertobatan bagi kepala penjara dan keluarganya. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Apakah Bapak, apakah Ibu dan saudaraku pernah kehilangan sukacita? Apakah pernah kehilangan anak? Pernahkah kita mencari penyebabnya? Lalu apakah saudara masih sanggup bersorak-sorai? Orang yang berjubilate adalah orang yang bersorak-sorai karena hidupnya dibebaskan, hidupnya diselamatkan, beban beratnya berakhir. Apakah yang menyebabkan Raja Daud dan Israel bersorak-sorai?
Khotbah hari ini menjelaskan bahwa ketika Daud perjanjian kembali ke Israel, maka jiwa mereka penuh dengan sukacita. Daud perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah yang dibuat pada zaman Musa. Daud itu berisi 2 loh batu hukum Taurat, 1 buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas. Ketika Daud perjanjian itu berada di depan Israel, maka semua musuhnya ditaklukkan Allah. Sebaliknya, saudara-saudara, ketika Daud itu dirampas bangsa lain, maka Israel mengalami kekalahan. Itu sebabnya ketika Daud itu kembali ke Yerusalem, Daud sangat bersuka cita dan meminta kepada Asaf untuk memimpin syukur kepada Allah. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika kita kehilangan Yesus, ketika Yesus tidak ada di antara kita, di keluarga kita, di gereja kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, kita bingung, kita kalah. Tetapi ketika Yesus ada di antara kita, apapun tantangan, bagaimanapun kuasa dunia, kuasa si iblis akan ditaklukkan oleh kuasa Yesus yang membawa keselamatan. Adakah kita menemukan sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik dari isi puji-pujian tersebut? Ternyata, saudara-saudara, bukan hanya manusia yang memuji-muji Allah atas segala karyanya, tetapi alam semesta ikut serta dalam sebuah paduan suara raksasa memuliakan Sang Pencipta dengan mengatakan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Selain itu, puji-pujian tersebut berisi pernyataan, berisi pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja, tidak ada yang lain. Tuhan itu baik, dan mereka bernyanyi menyatakan permohonan untuk keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, seakan kita sedang menyaksikan sebuah paduan suara kolosal, kerjasama antara manusia dan alam semesta yang menghasilkan suara yang indah dan merdu. Barangkali keindahan dan kemerduan menginspirasi puji-pujian Raja Daud yang menyentakkan hati kita untuk tidak memandang sebelah mata terhadap lingkungan hidup. Seperti yang kita lihat, alam dieksploitasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi, gaya hidup yang materialistis, konsumtif, dan hedonis, serta menjadikan diri sebagai raja-raja kecil yang berdampak pada rontoknya keseimbangan semesta. Itulah yang dilakukan oleh umat Kristen Indonesia lewat program Eko Teologia. Pada ulang tahun 93, umat Kristen Indonesia bersama-sama dengan gereja-gereja, bersama-sama dengan masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup, saudara-saudara, sehingga virus apapun
tidak akan mampu untuk menggerogoti kehidupan kita. Yang perlu kita ketahui, sekalipun Daud itu seorang raja, namun dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Allah. Sekalipun dia memiliki banyak harta, punya kuasa, namun hidupnya dalam merasakan keterangan ketika taat perjanjian tiba di Yerusalem. Ketika Allah hadir di tengah-tengah hidupnya dan umat Israel dipimpinnya, di saat itulah dia bersorak-sorai kepada Allah. Kini aku hendak menyapa hatimu. Katanya, hai hatiku, apakah yang membuatmu bersorak-sorai? Apakah pesona dunia yang membuatmu bersorak-sorai? Atau apakah persoalan hidup telah merenggut jubilate ini? Jika demikian, saudara-saudara, semoga jubilate yang kita bisa jumpa lagi. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar lagu menyapa kita yang mengatakan, sonang di lambung Yesus, sonang narose, unang dikoga dia, lapo mandako. Bersama Yesus kita tenang, bersama Yesus kita selamat, bersama Yesus kita terlepas dari penjara, dari menunggu dunia ini, dari kegelapan dunia ini. Hanya bersama Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Dalam segala situasi Tuhan tetap menyertai umatnya. Tuhan itu baik meski kita berada dalam kesulitan dan seakan-akan tidak mungkin untuk dilalui. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Karena itulah dalam kondisi sesulit apapun mari kita mengucap syukur. Seperti kesaksian Rasul Paulus, berulang kali dia mengatakan bahwa dirinya dipenuhi ucapan syukur meski dalam penderitaan berat, dan dia selalu berseru mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah, Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Mau ya kalau hatiku huwali di batana hului di bagasan rohana ya, bukan yang diperbuat-buat. Itulah seruan Rasul Paulus. Dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab seruan itu dengan berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itu jawab Tuhan. Ida nunga pola au manuhir hoko di bagasat tanganku wajah. Tangan kiri kamu diuhirkan kuat. Banyak hal yang bisa terjadi di dunia ini. Namun kita harus tetap percaya, bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan setiap helai rambut di kepala kita pun dihitung Tuhan. Luar biasa. Dia telah melukiskan kita dalam telapak tangannya, dan kita selalu ada di ruang matanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya kasih setianya mengikuti setiap orang yang menyerahkan diri kepada-Nya. Selamat ulang tahun. Ulang tahun yang ke-93 Kuliah Kristen Indonesia.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang memberikan kehidupan kepada seluruh jemaat. Di pagi yang indah ini, kami sudah mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi seluruh baik kehidupan kami, agar kami bisa melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu bersyukur atas 93 tahun hakai. Kami datang ke hadapan bersyukur ya Tuhan, berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan, di mana kami bisa sampai 93 tahun oleh kasih karunia-Mu. Dan juga ya Bapa, kami juga menyampaikan seluruh jemaat-Mu hakai di Cikarang ini, dimanapun berada, dalam keadaan bagaimanapun, kami menyampaikan Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang memberikan kehidupan, agar semua jemaat-Mu bisa bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan, terlebih pada hari-hari ini ya Tuhan, penyakit yang merajalela, yaitu Corona yang sudah menjadi ke seluruh dunia. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, lewatkanlah itu daripada seluruh jemaat-Mu dan seluruh bangsa kami ini, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan sukacita. Inilah kami ya Tuhan, HKI Cikarang, mulai daripada anak-anak, remaja, orang tua, kami sampaikan ke tangan Tuhan. Tuhanlah yang melindungi kami, Tuhanlah yang memimpin kami. Cukupkanlah segala kehidupan kami ya Bapa, agar kami bisa bersukacita, bersukaria dalam kehidupan kami, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu, karena di mana kami bisa melewati waktu-waktu yang lalu, mulai daripada bulan Maret, kami bisa menikmati kehidupan kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga kami ya Tuhan, kami sampaikan seluruh dosa kami, baik antara kami, baik antara anak-anak kami, baik sesama kami, dan baik sesama dulur kami. Kami datang ke hadapan-Mu untuk menyampaikan seluruh perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon ke hadapan-Mu, hapuskanlah ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang berkelimpahan dari-Mu. Terpujilah nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami sampaikan doa kami atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 28 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah Tuhanmu, haleluya.
Shalom, saudara-saudara sekalian. Mari kita dengarkan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, kami ucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh Jemaat HKI pada umumnya dan Jemaat HKI Lipo Cikarang pada khususnya. Pada kesempatan ini kami boleh menyapa saudara-saudara sekalian melalui video streaming. Kerinduan seluruh jemaat dan kerinduan seluruh parhalado boleh kita bergereja, bersekutu memuji di rumah Tuhan, di gereja yang kudus, hingga saat ini belum bisa kita lakukan. Tetapi melalui ibadah yang kita lakukan lewat video streaming, kiranya juga menjadi pujian, syukur, dan kehormatan bagi Tuhan yang Maha Kudus. Kiranya saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat HKI Lipo Cikarang dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, puji syukur juga kita ucapkan kepada Tuhan yang hingga pada saat ini kami memantau dan kami melihat jemaat kita HKI Lipo Cikarang pada khususnya dalam keadaan sehat dan tidak akan terdampak penyakit corona yang terjadi pada saat ini. Dan kita tetap berdoa dan meminta kepada Tuhan agar kiranya kondisi saat ini bisa segera berlalu dan kita boleh berkumpul lagi di gerejanya yang kudus. Kiranya seluruh jemaat yang pada saat ini dimanapun berada, kita tetap boleh memuji Tuhan di dalam melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, kami himbau kepada seluruh jemaat pada saat ini dimanapun berada, agar kiranya boleh menyampaikan segala informasi terkait kondisi jemaat, yang mana kita boleh menyampaikan informasi hanya melalui online atau melalui seluler atau handphone, boleh disampaikan kepada sekretaris jemaat atau sintua parhalado di wilayah kita masing-masing, agar bisa disampaikan atau bisa dilakukan pelayanan-pelayanan sesuai dengan yang berlaku di jemaat kita. Yang keempat, kami mau sampaikan juga selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi seluruh jemaat yang pada masa hingga saat ini merayakan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian yang ulang tahun kelahiran tetap sehat dan
Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kehidupan. Demikian juga yang ulang tahun hari pernikahan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Yang kelima, perlu kami sampaikan, tepat pada tanggal 1 Mei 2020, tanggal 1 Mei di hari Jumat kemarin adalah hari ulang tahun HKI yang ke-93. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan di mana HKI telah berusia 93 tahun. Dalam proses penyampaian 93 tahun, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan yang dihadapi jemaat secara umumnya di dalam membangun dan mengembangkan jemaat HKI secara umumnya. Oleh karenanya kita tetap bersyukur dan mari kita bersukaria di dalam Tuhan Yesus. Yang berikutnya kami sampaikan juga yaitu keuangan jemaat. Hingga pada saat ini kita ketahui sejak tanggal 22 April lalu hingga saat ini di 3 Mei 2020 ibadah kita belum bisa kita lakukan di gereja, masih di rumah kita masing-masing. Dan terkait terhadap itu, keuangan serta kolekte yang kita lakukan belum bisa terakumulasi secara keseluruhan untuk bisa kita sampaikan. Tetapi kami sangat berharap dari para halago agar seluruh jemaat bisa melakukan ibadah dan menyampaikan persembahan yang telah dipersiapkan kepada jemaatnya melalui bendahara jemaat kita. Penyampaian persembahan bisa ditransfer, tapi mengingat dalam proses transfer memang akan kena administrasi. Oleh karenanya kami himbau juga dalam paling lama 1 kali 1 bulan atau 1 kali 2 minggu boleh ditransfer dan diinformasikan ke bendahara jemaat terkait persembahan yang kita kumpulkan di dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sangat perlu, dan itu adalah sebagai proses bagaimana jemaat itu bisa hidup dan jemaat itu bisa berjalan secara administrasi. Jemaat kita HKI Cikarang sangat membutuhkan dana guna operasional dan juga pemenuhan kebutuhan penyelesaian biaya gedung gereja kita. Kami himbau juga yang walaupun kondisi saat ini secara ekonomi global dan khususnya di wilayah kita sangat prihatin, tetapi kita mau tetap berbagi. Kita mau tetap berbagi melalui janji iman, kita mau tetap berbagi melalui persembahan bulanan yang kita lakukan untuk dapat menyelesaikan pembayaran gedung gereja kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami himbau dengan sangat dan dengan kerendahan hati agar mari kita sama-sama membangun, mari kita sama-sama memberi, mari kita sama-sama menopang di dalam keterpurukan yang ada. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa mendengar doa permohonan kita dan memberi jalan solusi agar apa yang kita pikirkan, agar apa yang mau kita gapai di dalam jemaat kita boleh tercapai. Dan tak lupa kita mari sama-sama berdoa agar kiranya kondisi saat ini perekonomian di Indonesia yang terdampak karena COVID-19 bisa berlalu dan kondisi kehidupan kita bisa berjalan normal kembali seperti semula. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu ya Allah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah Engkau senantiasa menuntun
dan mengajar kami agar kami senantiasa hidup di dalam Engkau. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas semua anugerah dan kasih setiamu yang menyertai kami di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, pada saat ini, pada Minggu 3 April tahun 2020, kami Jemaat-Mu HKI Resort Bekasi melakukan ibadah video streaming yang kami lakukan pada saat ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa, biarlah Tuhan melalui ibadah kami, yang walaupun kami berada di rumah kami masing-masing dan kami hanya boleh melihat video streaming melalui media televisi, Tuhan, biarlah itu kiranya juga menjadi pujian yang harum bagimu dan menjadi persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah tidak mengurangi kasih-Mu kepada kami dan tidak mematahkan semangat iman kami kepadamu. Oleh karenanya Tuhan bentuk kami ya Bapa, dan kiranya Engkau menerima peribadahan kami yang kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Allah Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami mendengar berita kebesaran firman-Mu, berita kebenaran firman-Mu yang disampaikan Bapak pengurus kami, pucuk pimpinan kami secara langsung melalui video streaming dari kantor pusat. Tuhan Allah Bapa, biarlah Tuhan membentuk hati dan pikiran kami agar kami boleh dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu, akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh Tuhan, kami boleh lebih dekat dan dekat kepada Engkau dalam kondisi apapun Tuhan, dan kondisi bagaimana juga kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik. Tuhan Yesus, genap ya Bapa, pada tanggal 1 Mei kemarin, di hari Jumat kemarin, HKI genap berusia 93 tahun. HKI boleh mencapai usia ke 93 tahun tidak hanya karena kekuatan dan tidak hanya karena kepandaian seluruh jemaat, khususnya para pemimpin HKI, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai seluruh pelayan HKI dan seluruh jemaat HKI dimanapun berada di dunia ini. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu sehingga HKI dapat berdiri 93 tahun kokoh dan tetap eksis di Indonesia. Tuhan Allah Bapa, terima kasih, biarlah Engkau juga senantiasa membentuk dan mengajari, lebih menuntun kami, lebih memimpin kami, memimpin jemaat HKI dan memimpin pelayan-pelayan HKI untuk lebih maju lagi dan boleh hanya mengandalkan belas kasihan-Mu semata. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, kami yakin bahwa Engkau mendengarkan permohonan syukur kami. Tuhan, pada saat ini di dalam doa syafaat kami juga mau berdoa terhadap jemaat kami Bapak, jemaat HKI Depok Cikarang khususnya Tuhan. Sejak tanggal 22 April hingga pada saat ini di 3 Mei kami belum boleh bersekutu, belum boleh bersama memuji dan memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus karena kondisi penyakit menular COVID-19 yang terjadi di dunia ini, khususnya di negara kami Bapak. Tuhan Allah Bapa, hanya kepada-Mu kami berseru, hanya kepada-Mu kami memohon, biarlah Tuhan di dalam doa syafaat ini kami dengan rendah hati memohon kepada-Mu, biarlah Bapa segera pulihkan kondisi negeri ini, Bapa segera pulihkan kondisi jemaat-Mu ini Tuhan. Lepaskanlah kami dari kehidupan kami Tuhan penyakit menular, yaitu penyakit COVID-19, agar kami senantiasa boleh bersyukur dan kami boleh merasakan kebesaran kuasa kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa kepada jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga dimanapun berada ya Bapak. Bila mana mereka dalam keadaan sakit, bila mana jemaat-Mu dalam keadaan lemah, lesu,
karena kondisi perekonomian, karena kondisi negeri ini, dampak daripada COVID-19, dampak daripada penyakit corona yang terjadi saat ini Tuhan. Kami hanya memohon kepada-Mu, bentuk kami Tuhan, tuntun kami, rangkul bungkus kami dalam kuasa kasih-Mu, hingga kami boleh tetap kuat, dan berseru hanya kepada-Mu, agar kami senantiasa boleh berjalan di dalam kebenaran iman kami di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila mana jemaat-Mu dalam sakit, sembuhkan ya Tuhan, beri mereka kekuatan. Bila mana Bapa saat ini di dalam jemaat-Mu ada yang terdampak atau menjadi ODP, orang dalam penyakit corona ini, Tuhan adalah Bapa yang baik, hanya kepada-Mu juga yang berseru. Janganlah Tuhan angkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saudara kami, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau, dan mengerti dan mengenal begitu besar kasih kemuliaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, kami juga mau berdoa terhadap negeri ini Tuhan, negeri Republik Indonesia yang kami cintai, di mana kami boleh berdiri, di mana kami boleh berada, di mana boleh kami hidup ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai, Tuhan membimbing, dan Tuhan membungkus negeri ini, agar boleh penyakit COVID-19 segera berlalu dari negeri kami. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, para pemimpin kami, Bapak Presiden, sampai tingkat terendah, Bapak RT, biarlah kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka di dalam memimpin negeri ini, di dalam memimpin lingkungan ini, di dalam memimpin kabupaten di mana kami boleh berada, sehingga melalui kasih-Mu, melalui rahmat-Mu, negara ini boleh senantiasa aman, tentram, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kudus. Kami menyadari Allah Bapa, di dalam setiap langkah kehidupan kami kadang melakukan kesalahan terhadap sesama kami manusia, terhadap sesama kami antara orang tua dan anak, dan terhadap sesama kami antara anak dan orang tua, antara anak dan anak, yang kami kadang tidak tahu dan kami tidak menyadari membuat kesalahan besar dan membuat dosa di hadapan Tuhan Allah Bapa yang baik, yang Maha Pengasih. Hanya kepada-Mu kami berseru, ampunkan kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami. Ampunkan kami Tuhan akan segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak layak bagi-Mu, agar kami Engkau layakkan, dan agar kami boleh dapat menerima berkat dari-Mu. Bentuk kami Tuhan, ajar kami menjadi aliran berkat, menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar dan mengabulkan doa permohonan syukur kami, karena Engkau tak jauh dari kami. Engkau hanya sebatas doa, Engkau hanya sejauh doa. Oleh karena itu maka kami percaya, iman kami menyapa-Mu bahwa Engkau ada bersama kami, dan Engkau mendengarkan doa permohonan syukur kami. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi 135. Sukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Ayolah saudaraku, itulah sukacita.
kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom bagi kita semua. Kami dari HKI Jemaat Lipo Cikarang mengucapkan selamat ulang tahun HKI yang ke-93 tahun. Semakin berjaya, semakin berkarya, Tuhan memberkati. Ini kami, perwakilan dari HKI Jemaat Lipo Cikarang, akan menyanyikan lagu Mars HKI. Semoga kita yang mendengarkan bersukacita dan semakin giat untuk melayani Tuhan. Amin, terpujilah Tuhan. Jelas so parsido, nuai mau tak
Adonai.